biasanya Gen Z ini suka namanya scroll Mm-mm. TikTok gitu, buat bersosialisasi gitu. Itu kita harus punya jadwalnya, misal jam segini-segini kita buat ibadah nih, buat tadarus Al-Qur'an misal. Selagi itu bukan standar kita dan menurut kita kayaknya nggak bagus deh kalau kita ngikutin gitu. Kayaknya harus sesuai dengan prinsip kita lagi. Nah, itu bisa dihindari gitu. Mm. Namanya anak SD ya biasanya nggak real gitu datanya gitu. Kadang nggak baca Quran tapi dicentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Z, kali ini podcast kita berbeda daripada yang lain sebelumnya. Itu yaitu spesial Ramadan Gen Z, berbagi, belajar, dan berkembang. Baiklah, apa sih itu Gen Z? Jadi kalau kita cari di Google, itu ada dua pendapat berbeda. Ada yang menyatakan bahwa Gen Z itu kelahiran dari tahun 98 sampai tahun 2012. Sedangkan pendapat satunya lagi itu mulai dari tahun 97 sampai dengan tahun 2012. Tapi sekitar situ sudah disebut dengan generasi Z atau yang biasa disingkat dengan Gen Z. Kali ini kita akan membahas terkait Gen Z selama di bulan Ramadan. Kebetulan kita sudah bersama narasumber kita, lagi-lagi narasumber dari Gen Z. Itu ada Halisa Alia Putri. Boleh perkenalan dulu? Halo, nama aku Kalisa Alia Putri, asal Lubuk Linggau. Oke, asli Lubuk Linggau. Tinggal sih. Oh, tinggal di Lubuk Linggau. Di Palembang, tinggalnya di mana? Kalau di Palembang itu banyak rumah keluarga. Oh, oke. Jadi Halisa ini kelahiran tahun berapa? 2005. 2005. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan Halisa ini adalah generasi Z atau generasi Gen Z ya. Ya. Nah, biasanya Gen Z itu identik dengan gadget ya. Nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa lepas dari sosial media. Nah, sedangkan di bulan puasa ini kita dituntut untuk lebih banyak beribadah, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang baik gitu. Gimana sih cara menyeimbangkan antara ibadah dan sosial media menurut Halisa? Sebenarnya itu dari pribadi masing-masing sih Kak, kayak manajemen waktu. Jadi kayak kita punya waktu nih, dimana kita buat ibadah, buat biasanya Gen Z ini suka namanya scroll Mm-mm. TikTok gitu, buat bersosialisasi gitu. Itu kita harus punya jadwalnya, misal jam segini-segini kita buat ibadah nih, buat tadarus Al-Qur'an misal. Terus di jam segini-segini buat istirahat, buat scroll dan lain-lain gitu. Apalagi kan kalau di bulan puasa ini kan biasanya kita bangun subuh tuh langsung sholat, sedangkan bulan puasa ini kan kita bangun tuh malah sebelum subuhnya untuk Mhm, sahur gitu kan. mhm. Jadi pentingnya manajemen waktu ya, karena Iya, kalau nggak di manajemen waktu ya susah buat kita sendiri ya. mhm. Oke, nah terus yang namanya bulan puasa tuh kan kadang ada yang bilang tidur tuh adalah ibadah gitu, Mhm. tapi tidur tuh nggak selamanya ibadah, mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, selama bulan Ramadan, kegiatan apa sih yang Halisa lakukan? Karena Kalisa posisinya kuliah gitu kan, pastinya belajar Hmm. gitu. Belajar, terus kursus, kadang bagi waktu juga buat istirahat kayak scroll, nonton reels gitu. Nah, buat ibadah ya sholat seperti biasa dan tadarus gitu. Oke. Nah, itu untuk kegiatan inti ya kan kuliah tuh menuntut ilmu Mmm, gitu. Beribadah juga mencari pahala. Nah, ada nggak sih kegiatan lain yang misalnya nih contoh kegiatan produktif, misalnya belajar ataupun membaca buku atau misalnya menonton podcast dan lain sebagainya. paling membaca buku biasanya. Buku apa yang terakhir dibaca? Biasanya itu kayak Terlie kayak gitu-gitu. Suka novel juga? Kurang sih sebenarnya, cuma Oh, kayak sekali sekali buka-buka gitu. oke, iya. Memang ada beberapa orang yang lebih senang baca novel fisik dalam artian ada bukunya. Tapi ada beberapa orang juga yang lebih senang baca novel yang digital Mhm. karena memang lebih mudah diakses dan nggak perlu beli. Tuh. Nah, oke. Jadi kan
tadi Halisa banyak menghabiskan waktu juga di media sosial. Nah, kadang kan ada tuh suka konten-konten yang seneng, ada konten-konten yang sedih. Kadang juga ada konten-konten yang memang di atas standar kita lah, ibaratnya kayak kalau kata orang-orang tuh jangan ngikutin standar TikTok lah gitu. Nah, kira-kira mempengaruhi nggak sih di kehidupan Kalisa standar-standar di sosial media itu? Sebenarnya balik lagi ke diri kita juga gitu. Kayak kita menyeimbangkan gitu Kak, antara di sosial media dan di diri kita. Sekiranya di sosial media itu positif gitu, ya kita cerna gitu, kita ikuti. Tapi selagi itu bukan standar kita dan menurut kita kayaknya nggak bagus deh kalau kita ngikutin gitu. Kayaknya harus sesuai dengan prinsip kita lagi. Nah itu bisa dihindari gitu. Hmm, Oke. Nah, eh terus juga biasanya tuh kalau selama Ramadan, Halisa pernah nggak ngisi buku Ramadan gitu selama Kalau sekolah dulu? Kalau dulu pernah SD, waktu SD terakhir. Hmm, Pengalaman apa sih yang paling diingat ketika ngisi buku Ramadan? Kadang kan di kolomnya buku Ramadan tuh ada contoh nama Mhm, penceramahnya, isi ceramahnya, terus ada daily activity kayak sholat subuh, zuhur, asar, mhm. maghrib gitu. Terus tadarus Al-Qur'annya juz berapa gitu. Ada nggak sih pengalaman yang paling diingat ketika mengisi buku Ramadan? Namanya anak SD ya, biasanya nggak real gitu datanya gitu. Kadang nggak baca Quran tapi dicentang. Kebiasaan anak-anak SD gitu. Anak-anak tuh ketika udah bubaran tarawih itu bukannya langsung pulang, tapi dia mau cari imamnya gitu. Terus kadang malah imamnya tuh tanda tangannya sampai akhir gitu. Kadang ada aja biar Ya. nggak dipintain gitu Mhm. kan. Nah, terus yang namanya menyeimbangkan suatu kegiatan ya, entah misalnya kegiatan kuliah, kegiatan puasa, kegiatan les juga, itu kan agak sulit. Ada beberapa kadang yang nggak optimal. Nah, tips and trick Halisa biar tetap optimal walaupun menjalani banyak kegiatan tuh apa sih? Eh, Tanemin di diri kita tuh kalau kita bisa manage waktu, kita bisa produktif, kita bisa intinya apa yang udah jadi planning kita jalanin gitu. Harus yakin sama diri sendiri kalau kita bisa. Gitu. Oke. Nah, terus karena tadi Gen Z ini gadget addict ya. Hmm. Nah, kalau Halisa nih kalau misalnya berburu takjil itu langsung beli di tempat atau kayak males GoFood aja gitu atau misalnya online aja gitu. Mm-mm. Kalau Kalisa lebih suka dengan suasana rame ya di Ramadan gitu. Misal kayak kalau langsung beli ke tokonya kan kita lihat tuh, oh rame nih banyak beli takjil. Nah, biasanya gitu. Kalau di online kan nggak dapet vibes-nya gitu. Oke. Ya, emang Ramadan itu banyak menyediakan makanan ya. Bahkan Mm-mm. kalau kita cari di konten akhir-akhir ini tuh banyak orang-orang yang non-Islam juga Mm-mm. itu sangat sangat senang dengan adanya Ramadan karena mereka tuh yang awalnya nyari makanan yang nggak ada itu dengan mudahnya mereka dapatkan ketika bulan Ramadan dengan berburu takjil. Jadi bukan cuma umat Muslim yang berburu takjil, bahkan umat-umat yang non-Muslim juga ikut meramaikan. Oke. Nah, terus yang namanya kebiasaan tuh pasti kadang merubah hidup kita kan. Gitu misalnya kayak, oh aku jadi lebih rajin ibadah gitu. Oh aku jadi lebih ingat dosa dan lain sebagainya gitu. Ada nggak? Mungkin lebih menahan diri gitu. Oke. Jadi eh, kebiasaan baru yang Halisa rasakan tuh lebih menahan diri ketika Ya. puasa. Ya, Mm-mm. jadi memang terbukti ya puasa itu selain memang menahan haus dan lapar, itu juga bisa menahan diri dari berbuat keburukan. Oke. Nah, Halisa kan juga Gen Z ya. Mm-mm. Jadi waktu itu pernah merasakan belajar online. Waktu COVID, Halisa masih SMA ya? SMP. Oke, SMP. Nah, itu kan belajarnya online gitu, nggak ke sekolah gitu. Apa sih yang Halisa rasain selama COVID? Mungkin bosen ya. Kurang semangat juga jadi belajarnya gitu. Oke, yang awalnya tuh datang ke sekolah ya, Mm-mm. tapi nggak dateng, malah Mm-mm. tugas-tugas saja. Kadang itu Mm-mm. yang bikinnya jadi males. Nah, ada nggak perubahan kebiasaan yang misalnya kalau kita nggak COVID tuh kita bangun pagi-pagi kan, terus misalnya mandi ke sekolah gitu. Sedangkan pas COVID tuh ya mungkin mandi juga tapi nggak ke sekolah gitu, tapi Mm-mm. ngadep kamera. Ada nggak sih perubahan yang Halisa rasakan yang sampai sekarang tuh membekas banget? Kalau membekas sih enggak, cuma ada di saat COVID-nya itu kayak lebih males gitu kayak buat bangun, mungkin buat aktivitas gitu. Karena di mindsetnya
oh ya udah di rumah aja gitu. Iya, karena memang anjuran dari pemerintah ya, nggak salah juga kita kalau nggak keluar rumah karena waktu itu digaung-gaungkan bahwa hashtag di rumah aja gitu ya. Jadi memang bukan salahnya kalau emang kita di rumah terus gitu. Oke, nah misal nih kadang Gen Z itu suka dibanding-bandingkan sama generasi lain. Contoh misalnya, Gen Z nih banyak malesnya gitu. Kalau kerja nih Gen Z-nya banyak ngeluhnya gitu. Menurut Halisa gimana sih tanggapan-tanggapan tentang opini Gen Z yang negatif gitu? Kalau menurut Kalisa Gen Z itu lebih banyak kelebihannya sih. Apa tuh kelebihannya? Karena di teknologi terutama. Oke. Jadi teknologi yang berkembang itu ya di zaman-zamannya Gen Z ini gitu. Oke, emang kemajuan teknologi itu lebih terasa ketika Gen Z ya. Oke, nah kalau boleh ada pesan dan kesan untuk Gen Z yang lainnya nih, kan Kalisa termasuk Gen Z. Nih ada nggak sih pesan dan kesan Gen Z untuk biar lebih aktif gitu, ada kegiatan positif dan lain sebagainya? Pesan-pesannya jangan mager. Karena Gen Z itu identik dengan mager biasanya. Nah, itu ya Gen Z, jangan mager, jangan banyak ngeluh. Nah, terus sering baca juga bahwa menurut penelitian Gen Z itu lebih cenderung peduli dengan mental health-nya ataupun kondisi kejiwaannya. Nah, menurut Halisa sendiri, sepenting apa sih kondisi kejiwaan seseorang dalam kehidupannya? Sangat-sangat penting. Kenapa tuh pentingnya? Karena kalau mental kita nggak sehat tuh semua badan juga nggak sehat jadinya. Pikiran jadi kacau, kadang ganggu pelajaran gitu. Iya. Jadi memang kalau dari penjelasan ini bahwa memang yang paling peduli dengan kesehatan mental itu generasi Z atau generasi Z. Nah, bahkan itu juga menyangkut tentang pekerjaan juga tuh. Nah, terus sekarang gimana sih cara biar kita bisa merawat kejiwaan kita? Karena selain skincarean, selain body care, kita juga butuh self care. Apa sih tips dari Halisa atau gimana sih caranya supaya kita lebih bisa menghargai diri sendiri dan menghargai kejiwaan kita? Pertama itu harus banyak-banyak ibadah gitu ya, Oke. nggak lupa sama yang di atas, terus selalu berpikir positif. Nah itu paling penting tuh, berpikir positif, karena kebanyakan Gen Z itu overthinking Oh, oke. Nah, sekarang. iya. Jadi Gen Z itu juga terkenal dengan generasi yang paling sering overthinking. Nah, kalau Halisa sendiri, apa sih yang biasanya di overthinking kan? Apalagi biasanya disingkat dengan OVT. Apa tuh yang biasanya di overthinking kan? Masa depan. Oke. Kenapa sih harus overthinking dengan masa depan? Bukankah Allah sudah menjamin masa depan tiap-tiap hambanya? Iya, kadang ya setan mungkin ya. Kayak ganggu nih, aduh ntar aku mau jadi apa nih, padahal udah ada yang ngatur gitu, kayak sekilas gitu. Iya, kalau kata orang-orang tuh kayak kita bisa seyakin itu loh kalau misalnya kita naik pesawat padahal kita nggak kenal pilotnya siapa, kita bisa seyakin itu loh dengan naik kapal padahal kita nggak kenal nakodanya siapa. Kenapa kita ketika menjalani hidup tuh nggak yakin padahal kita sudah tahu penciptanya siapa gitu. Oke, eh sebagai penutup closing, kira-kira ada nggak yang mau Halisa sampaikan ke teman-teman penonton gitu terkait stigma Gen Z gimana gitu ataupun Gen Z itu bisanya kelebihannya apa dan lain sebagainya, boleh disampaikan. Buat Gen Z, perbanyak belajar karena ini eranya teknologi berkembang gitu. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar, jangan sampai ketinggalan gitu. Oke, nah jadi itu ya Gen Z banyak-banyak belajar karena kemajuan teknologi ini sangat-sangat pesat jadi harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin biar nanti ketika selesai kuliah ataupun selesai sekolah itu bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Oke, sekian untuk podcast kali ini dengan tema Ramadan Gen Z, belajar, berbagi, dan berkembang. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Zaki sebagai host dan Halisa Alia Putri sebagai narasumber. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.